Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kali terakhir Rana ini dalam sabda ini, masyaallah. Titik penghabisannya, masyaallah. Alhamdulillah. Ini kita sekarang akan bahas tentang mahalnya istiqamah. Wallahi ya ikhwah, istiqamah itu berat. Istiqamah itu letih. Antum mau bicara apa di dunia ini yang tidak ada letih? Wallahi mustahil. Kita hidup taat letih. Kita hidup taat juga apa? Letih. Allah SWT berfirman, kami ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi sulit. Apalagi kalau kita bicara tentang istiqamah, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita perlu tahu bahwasanya yang namanya istiqamah itu tuntutan besar yang kita raih, yang kita usahakan, Masya Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ngasih janji kemenangan untuk orang-orang yang bisa menolong agama Allah, yang bisa menyebarkan agama Allah dan berpegang teguh dengan agama Islam dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mau teguh, iman kita dikuatkan oleh Allah, kaki kita kokohkan oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kita sebarkan, kita ajarkan, kita pelajari, kita bela agama Islam, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Bukan cuma sampai situ, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wallahi ya adib, wallahi ya ikhwah, kalau seandainya kita ini memang mau kuat agamanya, syaratnya bantu agama Allah. Tidak usah jauh-jauh. Biasanya yang paling istiqomah di antara kita itu yang terkait dengan menyebarkan agama Allah. Contoh, imma ustadznya, ini bukan jaminan tapi biasanya imma ustadznya atau panitia DKM-nya atau mungkin kameramennya atau mereka yang ikut nyebarkan mushafnya dan percaya sama mana? Beda antara mereka yang berkutat langsung dengan menyebarkan agama Islam dibandingkan mereka cuma orang biasa. Beda. Makanya harapan anak antum bisa berkontribusi di masjid Allah, di agama Allah dengan apa yang antum mampu. Kalau mau kokoh, kalau Allah mau istiqomahkan hati kita, bantu agama apa? Allah, sebarkan, Masya Allah. Kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa berada di atas podium. Naam, sahih. Terus gimana? Kamera. Kita bukan ahli kamera, kita juga bukan ahli multimedia dan sebagainya. Terus gimana? Kalau kita punya fulus, bantu dengan fulusnya. Oh, anak nggak bisa itu. Taib, apa yang antum bisa? Bagikan kitab. Oke, kutaibat. Ada kitab-kitab kecil antum mau bagikan? Bagikan, Masya Allah. Apa yang antum mampu bantu agama Allah, bantu. Itu agar kita itu dikuatkan apa? Iman kita. Jadi syaratnya, kata para ulama, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk orang-orang beriman itu adalah menolong agama Allah, menegakkan sunnahnya. Makanya Masya Allah, sifat orang yang terus di atas al-haq, sifat orang-orang yang terus di atas kebenaran, hadis Nabi kita sallam, beliau katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, mereka di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, orang yang mencela mereka, orang yang menghinakan mereka tidak akan bisa membahayakan mereka. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah, sampai mereka ini jumpa dengan kematian.
terus istiqamah. Apa sebabnya? Zahirin alal haq. Mereka terus di atas kebenaran. Bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ kalau seandainya memang kita nih nyebarkan agama Islam, berkutat di agama Islam, kemudian kita ini memerangi musuh-musuhnya Allah, atau minimal kita mengkanter syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka, hal-hal ideologi rancu yang disampaikan oleh mereka. Sekarang udah mulai banyak Pak syubhat-syubhat ini, terutama dari liberal di zaman kita saat ini. Orang-orang liberal yang inginnya bebas, hurriyah, dapatkan kemerdekaan dan nggak mau terikat dengan agama. Hatta agama dia muslim, hatta dia itu muslim dan muslimah, ada aja orang liberal. Bahkan yang terakhir tuh Anda jumpai ada seorang wanita katanya hafal Quran, katanya. Anda enggak tahu. Dan Quran enggak ngasih dampak kepada dia. Anda enggak tahu itu betul dia tuh ngafal Quran atau enggak. Tapi makanya Anda sampaikan, yang intinya itu bukan dia hafal Quran, tapi mengamalkan Quran. Loh, orang munafik tuh hafal Qurannya banyak, Pak. Bisa bahasa Arab dia, hafal hadisnya, tapi munafik. Yang penting tuh bukan hafalan Quran. Betul, hafalan Quran itu salah satu sebab agar kita ngamalkan apa? Quran. Tapi ada sekarang orang-orang tuh mencela ngafal Quran percuma. Bermanfaat kalau diamalkan. Ya memang betul kalau ngafal Quran cuma sebagai untuk ajang biar bisa besar, dipuji dan sebagainya. Itu kan syubhat yang dicampakkan oleh mereka, yang dilemparkan oleh mereka. Nampaknya enggak hafizatul Quran dia, nampaknya ya. Kalau gaya ngomong dia kayak gitu, kayaknya dia ini bukan orang hafizatul Quran, bukan wanita yang hafal apa? Quran. Kayaknya masih awam dia itu. Nampak dari gaya bicara dan sebagainya. Na'udzubillah. Dari sini ala kulli hal, janji Allah Subhanahu wa taala itu betul adanya. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih apa? Janji. Istiqamah syaratnya tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwah. Keistiqomahan itu dibutuhkan di mana? Disebut oleh para ulama, ada beberapa tempat yang dibutuhkan istiqomah bagi kita. Yang pertama di dunia. Di dunia ini kita betul-betul butuh istiqomah. Apalagi istiqomah di zaman fitnah. Zaman fitnah ini kata para ulama akhir zaman. Zaman saat ini Masya Allah, syahwat di mana-mana, syubhat di mana-mana. Syahwat ini hawa nafsu berupa kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang berupa maksiatnya. Kalau syubhat ini berupa apa? Ideologi, pemikiran yang rancu. Fitnah ini dua-duanya di zaman kita tersebar. Jadi di kehidupan dunia kita butuh untuk istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tetap, yang kokoh fil hayatid dunya. Di kehidupan apa? Dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi ada dua, kita ini meminta kepada Allah ditetapkan apa? Keimanan kita. Diuji di dunia, diuji juga di mana? Akhirat. Diuji di akhirat itu, Pak. Kalau nggak kokoh kita nggak bisa. Ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Apa Rob, siapa Rob engkau? Siapa nabi yang dikirimkan kepada engkau? Yang ketiga, apa agama engkau? Semua ditanya. Kalau seandainya kita menyimpang, salah jawabannya, salah sudah. Apa kata Allah? Wa yudhillullahu zalimin. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang zalim menyimpang. Enggak kokoh ucapannya, enggak kokoh imannya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sebagaimana yang Allah mau. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini, yukhbirullahu tabaraka wa ta'ala annahu yuthbitu ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah akan meneguhkan hamba-hamba yang beriman. Masya Allah, Pak, siapa dia? Alladzina qamu bima alaihim min imanil qalbi tam. Mereka ini yang melaksanakan amalan-amalan hati yang diwajibkan untuk mereka. Itu mereka kerjakan semuanya. Jadi bukan cuma ngaku-ngaku sebagai orang beriman. Allah yang Allah kokohkan hatinya,
yang Allah kuatkan imannya, mereka-mereka yang mengamalkan amalan saleh. Bukan Islam KTP, bukan Islam yang cuman pengakuan, yang dia cuman ngaku-ngaku sebagai orang beriman, la. Yang mana dari amalan hati ini yastalzim amal jawarih. Konsekuensinya harus mengamalkan anggota tubuh. Salat, amalan anggota apa? Tubuh. Ini butuh kita, Masya Allah. Nah kalau seandainya cuma ngaku anak ini beriman tapi tak sholat, ya ngawur. Ada nggak orang kayak gitu? Ngaku Islam tapi tidak sholat? Ada? Banyak. Ana insya Allah dikokohkan oleh Allah, tapi tak pernah sholat. Ini ngawur ini, Masya Allah. Kokoh dari mana itu? Fayuthbituhumullah fil hayatid dunya. Maka orang-orang yang mengamalkan amalan hati, dia jaga hatinya dan juga dia jaga amal solehnya, anggota tubuhnya dengan solatnya dan semuanya. Yuthbituhumullah fil hayatid dunya. Allah akan kokohkan mereka di kehidupan dunia inda wurudi syubuhat. Ketika dilewati oleh banyak syubhat untuk dia. Syubhat datang, syubhat datang, syubhat datang. Allah kokohkan dengan apa? Bil hidayati, dengan petunjuk Allah. Makanya wasiat anak, Pak, jangan main-main sama apa? Syubhat. Jangan buka Facebook untuk debat. Ada orang gitu dulu kenal sunnah, kuat di atas sunnah, jadi khawarij. Jadi apa? Khawarij, tiba-tiba mencela pemimpin, mencela pemerintah, mencela aparat, na'udzubillah, dihina-hinakan dia. Kenapa masuk syubhat? Dulu ada namanya situs Tumillah Ibrahim, alhamdulillah udah di-ban sama pemerintah kita, di blok, ditutup, Masya Allah. Itu gimana mereka itu mencela pemerintahan kita, na'udzubillah. Ini terjadi, Pak. Dulu mungkin mereka-mereka ini adalah orang-orang yang teguh dengan sunnahnya, melenceng sudah. Nah kalau seandainya orang-orang yang mengamalkan amalan hati, dia ikhlas untuk Allah, dia takut kepada Allah, kemudian dia tawakal kepada Allah, kemudian dia kerjakan amalan anggota tubuh dia, maka Allah akan mudahkan dia istiqamah. Allah kasih petunjuk untuk dia. Sampai apa? Ilal yakin, sampai dia yakin betul bahwa saya sunnah ini yang benar. Ada kan orang ragu ke sunnah. Habis itu kayaknya sunnah benar, ragu lagi. Betul lagi kan gitu kan, masih abu-abu, masih apa, abu-abu, putih tidak, hitam tidak, masih ragu sana sini, ada, Masya Allah. Nah kalau mau kita dikuatkan oleh Allah, perbanyak ibadah. Wa inda urudi syahwat, dan ketika banyak fitnah syahwat datang kepada dia, Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dengan apa? Bil iradatil jazimah, dengan tekad yang kuat, ala taqdimi ma yuhibbullahu ala hawa. Allah akan mudahkan dia itu memilih mencintai Allah dibandingkan hawa nafsu. Contohnya, Masya Allah, seorang nabi ini, Pak, syahwat ini, Masya Allah, fitnah syahwat yang diterima nabi ini besar, tapi dia diistiqomahkan oleh Allah karena rajin taat kepada siapa? Allah. Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf ini fitnah yang besar, Masya Allah. Manusia paling ganteng di atas muka bumi, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf itu setengah keindahan dunia, Nabi Muhammad semua keindahan dunia, sallallahu alaihi wasallam. Naam, laqad u'tiya Yusuf syatral husn, kata Nabi. Nabi Yusuf dikasih keindahan setengah dunia. Setengahnya milik siapa? Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad enggak setengah, semua. Antum ajaan, kalau Nabi masih hidup nih ya sallallahu alaihi wasallam, antum ajaan ke pantai, ke gunung, anak akan pilih jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu jauh lebih indah. Bahkan apa kata mereka? Wajah Nabi itu kal kamariyata la'la, seperti bulan yang betul-betul indah, Masya Allah. Makanya zaman dulu nggak butuh healing ke pantai. Mereka cukup lihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Antum kalau healing lihat wajah anak, tambah suram hidup antum. Naam sahih, tambah apa?
suram. Ini wajah Nabi indah sekali. Nah, Nabi Yusuf di bawahnya. Nabi Yusuf itu di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ganteng sekali. Nah, Nabi Yusuf nih Masya Allah ya, ganteng betul. Zulaikha terfitnah. Syuf, lebih tua Zulaikha atau lebih tua Yusuf? Zulaikha. Jadi jangan sangka, oh anak nggak ada apa-apa, anak cuman chatting sama ummahat yang jauh lebih tua. Loh, antum kira ummahat yang tua ndak mau sama yang muda? Kan ada berondong kan? Orang-orang istilah itu kan apa? Wanita tua suka yang muda. Apa namanya? Berondong bukan? Iya, setahunya gitu kan. Enggak tahu kalau istilahnya salah. Ada, Pak. Jadi fitnah syahwatnya fitnah syahwat. Kalau dilarang sudah larang. Enggak, anak kan insyaallah aman kecuali sama gadis. Loh, sama siapapun selama Allah haramkan ada masalah. Enggak boleh itu. Nah, ini Zulaikha ini lebih tua karena Yusuf itu diangkat sebagai apa? Anak sama Zulaikha sama Al-Aziz. Terfitnah lah ini Zulaikha. Ketika terfitnah apa kata Allah? Wa ghallaqatil abwab. Ini fitnah syahwat besar. Zulaikha langsung ghallaqa sama aghlaqa itu beda. Aghlaqa itu cukup sekedar menutup. Ghallaqa memastikan ditutup, enggak bisa dibuka. Wa ghallaqatil abwab. Ditutup pasti oleh Zulaikha, enggak akan ada yang bisa buka. Wa qalat haytalak. Wahai Yusuf, sini engkau. Diajak apa? Berzina. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syahwat ini. Innahu rabbi, ada Allah SWT Rabb saya. Ahsana mathwaya, yang telah memberikan tempat tinggal yang baik untuk saya. Dulu tinggal di sumur. Allah apa kasih tempat yang baik? Apa dia? Istana Al-Aziz di Mesir. Innahu rabbi, itu ada Allah Subhanahu wa taala Rabbi, Rabb saya. Ahsana mathwaya, yang telah ngasih saya ini nikmat yang besar, tempat tinggal yang nyaman. Bagaimana mungkin aku mau berzina dengan engkau dan aku kufurin nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini baru zen nih, Pak. Kenapa? Masya Allah. Karena memang Zulaikha itu fitnahnya besar. Dia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang Allah naungin di satu hari, yakni hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Salah satunya apa sabda Nabi kita Muhammad SAW? Warajulun, seseorang, da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansibin. Seseorang laki-laki yang digoda oleh wanita, zatu jamalin wa mansibin. Dia cantik dan dia memiliki kedudukan yang apa? Tinggi. Ini Pak, Masya Allah, udahlah cantik menggoda, yang kedua kedudukannya tinggi. Kenapa nih bahaya? Orang kalau udah punya kedudukan yang tinggi bisa disuap untuk diam. Kamu tahu kasus, diam. Ini duit. Kamu tahu kasus, diam. Ini duit. Jadi kalau saatnya terjadi perzinaan, Zulaikha itu udah istilahnya apa? Bisa saja dia untuk nyuap untuk apa? Nutup kasus. Jabatan tinggi Masya Allah. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad, zatu jamal wa mansibin, walaupun wanita ini cantik, walaupun wanita ini kedudukannya tinggi, apa kata Nabi kita SAW? Qala inni akhafullah. Aku takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia tundukkan. Nabi Yusuf bukan cuma nundukkan pandangan matanya, tapi sampai apa? Lari. Dikejar oleh Zulaikha sampai robek bagian apa? Belakangnya. Bayangkan itu takwanya Yusuf. Takut dari wanita. Kalau antum digituin gimana? Lari antum sampai disobek bajunya sama wanita. Hebat Pak Yusuf alaihi salam. Dan ini enggak terjadi di kita, naudzubillah. Kita lewat akhwat bukan menundukkan pandangan mana? Syusyid. Gimana? Ustaz Syafiq Basalamah pernah cerita, Masya Allah. Beliau ketika kuliah awal di LIPI ya, ketika kuliah di LIPI sebelum di Madinah, beliau cerita sendiri, Masya Allah. Jadi di LIPI itu ada kayak macam dulu tuh tempat halte bis dan sebagainya. Beliau kan jenggotnya, Masya Allah kan. Lewat beliau di gerombolan wanita. Wanita ini wanita awam. Lewat Ustaz Syafiq nundukkan pandangan mata. Apa kata akhwat ini? Ini wanita awam. Assalamualaikum akhi, katanya.
Ini beliau sendiri cerita. Assalamualaikum. Syuf, yang godain bukan laki-laki tapi apa? Wanita. Assalamualaikum akhi. Kalau antum apa jawabnya? Waalaikumsalam ukhti. Udah lagi tuh sambil ditengok pula lagi. Ya Allah, tundukkan. Jawab. Salam, enggak apa-apa. Salam. Sudah. Tapi itu fitnah. Sekarang wanita-wanita di luaran sana Pak, Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah. Itulah yang membuat kita hafal enggak nambah-nambah. Antum jangan hidup kelamaan di sini Pak. Di Tangerang nih fitnah besar. Antum keluar wanita, keluar sana wanita. Mending antum ke kebun hutan sana. Antum ngafal juz 30 hilang 30 juz. Juz 30 hilang berapa juz? 30. Kenapa? Keluar wanita. Fitnah Pak. Imam Syafi'i ini kuat. Tapi Imam Syafi'i istiqamah dia. Imam Syafi'i ini hafalannya kuat. Kalau dia ngelewatin pasar, Imam Syafi'i itu selalu memasukkan cotton. Cotton ini kapas ke dalam kupingnya, telinganya. Kenapa? Takutnya nanti terdengar tipuan atau terdengar istilahnya musik. Karena di pasar, di situ ada penipuan, ada musik, ada kata-kata kasar. Nggak mau Imam Syafi'i rahimahullah. Dipasang al-qatan, kapas. Lewat ke pasar, Masya Allah, sengaja diletakkan. Karena kapan ada musik langsung terngiang nanti, na'udzubillah, langsung dihafalkan, langsung terhafal. Itu Imam Syafi'i saking cerdasnya. Ya antum lah, ada sedikit musik, kan? Gini, Masya Allah. Bukan cuman kepala, tangannya juga. Kakinya pun sama. Oh, udah otomatis deh itu. Dan ini musibah, Pak. Imam Syafi'i enggak. Kuat hafalan Imam Syafi'i. Ternyata gara-gara lihat betis saja Imam Syafi'i. Lihat apa? Betis. Setengahnya. Kacau hafalan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku ngadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menganjurkan kepada saya untuk tinggalkan apa? Maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan beliau mengabarkan kepada saya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdahu asin. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan untuk orang yang apa? Bermaksiat. Itu Imam Syafi'i. Sekali lihat, antum lewat lalu lalang berapa kali lihat akhwat? Bukan akhwat bercadar lu ya. Makanya betul lah Pak. Antum nikmatin ayam KFC. Jangan KFC. Fried chicken. Insyaallah. Antum menikmatin paha itu bayar kan? Berapa paling murah di sini paha ayam? Itu ayam, ada harganya. Ini manusia dinikmatin free, majan, gratis. Bisa dinikmatin sama banyak orang. Manusia. Udah nggak ada lagi akalnya, na'udzubillah. Dan ini memang fitnah akhir zaman. Bisa nggak kita bertahan di situ? Makanya Masya Allah, makanya orang-orang yang memang di akhir zaman yang dia tuh teguh di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di zaman fitnah ini, memang pahalanya lebih dibanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang di zaman kita sekarang ini, kapan ini nyimpang betul-betul nyimpang. Kapan taat betul-betul apa? Taat akhir zaman ini Pak, Masya Allah. Antum silahkan pilih mau jadi orang istiqomah atau menjadi orang menyimpang. Wallahu alam bishawab. Taib. Kemudian sumber-sumber keteguhan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak hal yang membuat kita ini bisa teguh imannya, bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan oleh Allah, salah satunya adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ini mau diistiqamahkan oleh Allah, rutin baca apa? Quran. Kondisi bagaimanapun, ada namanya wirdun yaumi, bacaan Quran sehari-hari. Harus baca Quran Pak sehari-hari. Kalau seandainya kita mau safar, antum setor dulu. Antum habiskan dulu. Jadi ketika safar atau ada keringanan, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Karena aslinya setiap manusia Allah jadikan dia ini untuk membaca Al-Quran setiap harinya agar istiqamah. Dan ini perintah Nabi loh Pak, tiap hari baca Quran. Ambil contoh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin.
selesaikanlah untuk baca Quran, khatamkanlah Al-Quran Al-Karim dalam sebulan sekali khatam. Berarti dalam Quran sekali khatam, di Quran ada berapa juz? 30 juz. Khatamkan Al-Quran sekali khatam dalam tempo berapa lama? 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Berarti kalau kita mau selesaikan 30 juz dalam tempo 30 hari, berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Perhatikan nih Pak, 1 juz. Nah kalau seandainya tempo 1 juz itu, anak katakan Pak, 1 juz 1 hari berat atau mudah? Mudah. Mudah. Tapi ada caranya. Mungkin kalau untuk antum berat. Karena wajarin itu. Karena ya masih awam kan, masih belum tahu caranya dan sebagainya. Anak kasih Pak, Masya Allah. Mudah. Kenapa gini? Ana menyelesaikan bacaan 1 halaman. 1 juz itu ada berapa lembar? 10. Berarti kalau 10 lembar berapa halaman? 20 halaman. Ingat Pak, perhatikan. Ana selalu baca Quran di 1 halaman itu selesai dalam tempo 1 menit. Kalaupun dibaca agak lambat itu 1,5 menit. Kalau ana baca 1 halaman 1 menit berarti 20 halaman 1 juz berapa lama selesai? 20 menit. Cepat atau lambat? Cepat kan? Cepat. Kalau 1,5 menit berarti 20 halaman berapa lama anda selesaikan? Cuman apa? Setengah jam 30 menit. Pak, 30 menit itu tidak lama. Antum cek lah. Itu untuk orang yang memang bacaannya Quran itu lancar. Jadi untuk khatam 1 juz itu cuma 30 menit Pak normalnya. Normalnya 30 menit. Anda duduk dari ba'da subuh sampai syuruk di kantor selesai. Selesai semuanya. 1 apa? Juz 30 menit. Nah 30 menit ini itu enggak lama, sebentar. Jangan bakhil sama Allah. Antum punya 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam, diminta setengah jam, tidak mau antum baca. Oh beda Ustaz. Iya iyalah, antum kan asatidzah, ustad-ustad yang sudah terbiasa dengan Qurannya. Ya kami masih awam. Antum 1 juz selesai setengah jam. Kami 1 juz mungkin bisa sampai 3 jam. Karena sulitnya bagi kami. Taib. Anak katakan, nggak ada alasan lagi Pak. Targetnya jangan antum buat 1 juz. Tapi targetnya waktu. Ustadz dikasih oleh Allah 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Antum juga 24 jam. Sama nggak? Sama. Ustadz selesaikan 1 juz itu setengah jam 30 menit. Harusnya antum targetnya sekarang bukan juz lagi. Tapi apa? Waktu. Antum harus sama porsi waktunya dengan para asatidzah. Sama-sama berapa menit? 30 menit. Berapapun dapatnya. Bisa nggak kira-kira? Jangan alasan Mbak, bisa nggak kira-kira? Bisa. Sedapatnya, antum dapatnya semisal 2 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 3 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Terserah. Karena semua porsinya sama-sama 24 jam. Antum niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Itu kalau mau istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau apa? Istiqomah. Antum praktekkan di Ramadan. Tapi kalau Ramadan jangan pula cuman sejus lah, jangan cuma 30 menit, rugi antum. Lebihkan kalau bisa 2 jam 2 jam. Kalau bisa loh ya. Kalau 1 hari 30 menit rugi sekali. Karena namanya Ramadan bulannya apa? Al-Quran. Tambahkan lagi porsi. Ini untuk sekarang Sya'ban. Nah, itu mulai dari bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini kata para ulama Syahrul Qurra. Bulannya para qari'ul Quran. Di sini mereka kejar. Di sini mereka kejar, Pak. Berarti mulai sekarang nih antum jadikan target nanti besok ya, subuh. Yana minta ke antum, Mbak. Enggak tahu antum istiqomah enggak atau enggak. Besok subuh antum duduk berapa menit baca Quran? 30 menit. Nah, musibahnya ikhwan-ikhwan ini ketika ana sampaikan seperti itu, oke, 1 hari 1 apa? Juz. Nanti Pak ketika baca sikit-sikit buka, udah berapa lembar ya? Nanti tutup lagi. Aduh, masih 4 kok masih lama. Baca lagi. Berapa lembar ya? Masih 6 kok lama kali. Ah itu jangan Mbak. Nah antum juga sama. Kalau metodenya waktu, jangan sikit-sikit lihat jam. Aduh kok masih 10 menit ya? Nanti nengok jam lagi.
Kok 15 menit? Caranya Pak, Ana kasih tahu antum biar antum nggak sikit-sikit lihat jam. Antum buat timer. Di jam tangan ada. Oh, di HP ada kok. Tapi Ana normalnya di jam tangan. Ana buat timer itu dibuatlah 30 menit kalau antum mau. Jadi berapapun dapatnya antum. Antum buat apa? Timer 30 menit. Nggak usah sikit-sikit nengok jam, nggak usah sikit-sikit nengok apa? HP. Antum jauhkan HP, bunyi insyaallah itu. Antum jauhkan HP-nya, antum baca Quran, nggak usah lihat jam masjid. Antum baca selesai sampai bunyi. Rupanya kok tak bunyi-bunyi. Lobet rupanya. Apa habis? Habis baterai rupanya. Ya Allah, kok tak bunyi-bunyi ini rupanya udah jam berapa, Masya Allah. Cara gitu Pak. Jadi antum buat timer, nggak usah antum tengok-tengok Pak. Jangan bakhil lah sama Allah. Antum pernah nongkrong nengok-nengok jam? Pernah? Enggak kan? Antum 2 jam pun bisa bertahan nongkrong. Ketika antum mau pulang, afwan akhi, ana harus pulang nih. Kok cepet kali nongkrongnya? Baru setengah jam. Dipanggil istri. Setengah jam itu dianggap apa, cepat. Coba baca Quran. Setengah jam dianggap apa? Lama. Ini memang manusia ini paling bakhil sama Allah. Padahal Allah tuh nganggap paling makhluk yang di antara makhluk yang paling berharga di sisi Allah tuh waktu. Apa? Waktu. Dari waktu subuh lo ya, wal fajri walayalin wal fajr. Habis datang waktu subuh, waktu apa? Duha. Wasyamsi waduhaha waduhaha. Habis waktu duha, waktu apa sih? Siang. Wan nahari idza tajalla. Siang. Habis siang datang waktu apa? Asar. Wal asar. Habis waktu asar terbenam matahari, waktu apa? Malam. Apa? Wal laili. Ini Pak, semua berlalunya waktu Allah bersumpah atasnya. Nunjukkan waktu itu penting gak di sisi Allah? Penting. Tiba-tiba kita sia-siakan sama nongkrongnya, nongkrong B, nongkrong C. Bah, kalau udah nongkrong, la Quran zakaru wala hadis darasu. Mereka nggak mempelajari hadis, mereka nggak ngingat Quran, nggak tahu mereka. Kerugian Pak, Masya Allah. Jadi wasiat ana mulai sekarang, Sya'ban ini Pak, Masya Allah, kalau antum mau istiqomah, mulailah baca Quran. Targetnya tadi aslinya 1 juz 1 hari. Kalau sahabat digitukan Pak, ini sahabat jagoan semua. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, inna nutiku aktsara min dzalika. Kalau sebulan sekali khatam, aduh kami bisa. Ini orang hebat ini. Sebulan sekali, berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Sedikit banget gitu loh, terlalu dikit. Kami mampu lebih dari itu. Nabi SAW katakan, Iqra'ul Qur'ana fi sab'ati ayyam. Kalau gitu, khatamkan Quran dalam tempo 7 hari atau 1 minggu. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, inna nutiku aktsara min dzalika. Kalau cuma seminggu khatam, mudah. Kami akan mampu lebih dari itu. Apa kata mereka? Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fi 3 ayyam wa la tazid alaih. Bacalah Al-Quran, selesaikan dalam tempo 3 hari dan jangan lebih dari itu. Berarti maksimal khatam Quran 3 hari. Berarti kalau 1 hari itu berapa juz? 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz baru selesai. Itu kalau antum kerjakan istiqomah, antum yakinan insyaallah. Dan inilah yang ditanyakan oleh orang-orang kafir. Antum tahu hikmahnya kenapa Al-Quran ini berapa lama diturunkan oleh Allah? Berapa tahun? 23 tahun. Bukan sekaligus. Antum bayangkan Quran sekaligus? Oh enggak. Enggak. Al-Quran turun untuk Nabi itu munajjaman. Kalau ke Lauhil Mahfuz, na'am. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala menuju Nabi kita Muhammad itu munajjaman. Munajjaman ini berangsur, pelan-pelan, satu. Totalnya 23 tahun. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase apa? Madinah. Ini orang-orang kafir bertanya, kenapa Quran kok diturunkan tuh berangsur-angsur? Kan bisa sekaligus. Kan bisa langsung sekaligus, Taurat sekaligus, Injil sekaligus. Kenapa harus berangsur-angsur? Apa sebabnya? Allah firmankan, wa qala alladziina kafaru. Orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus, langsung turun? Kenapa kok satu persatu?
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dengan cara itulah kami wahai Muhammad, kami kokohkan hati engkau dengan cara berangsur-angsur. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an kepada engkau secara tartil. Maksudnya gini, Pak. Kalau setiap hari kita interaksi dengan Quran, itu lebih menguatkan hati kita. Lebih meneguhkan hati apa? Hati kita. Karena berangsur-angsur. Kalau seandainya secara sekaligus, lo besok kita nggak lagi baca. Makanya Allah tuh nggak suka amalan yang sekaligus dikerjakan tapi besoknya nggak suka. Yang Allah cinta itu adwamuha wa in qalla, yang terus nyambung walaupun apa? Sedikit. Tadi setengah jam. Jangan gara-gara ini kalau cuma setengah jam 24 jam alah kecil itu apa? Gampang, mudah. Masa cuma setengah jam, ana bisa 2 jam. Pas baca 2 jam, capek juga ya. Rupanya besok nggak lagi baca apa? Quran. Jangan setengah jam dulu. Pelan-pelan. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq." Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Jibril alaihissalam. Menurunkan Al-Qur'an dari Rabb engkau bil haqq, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu. Tujuannya untuk menguatkan hati orang-orang beriman. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira untuk orang-orang apa? Beriman. Kenapa? Gini Pak, banyak kasus Allah turunkan sebabnya itu ada. Sebab nuzulil ayat. Jadi kita nih bingung jalan keluarnya kemana? Turun ayat. Kita bingung ini gimana solusinya? Turun ayat. Ini akhirnya apa? Jadi kabar gembira. Beda Pak gini. Antum kajian nih sama ustadznya sebulan sekali. Dibandingkan antum sering jumpa sama ustadz, ketika antum kena masalah antum curhat. Itu Pak jauh lebih nyaman ketika antum interaksi setiap hari dengan siapa? Ustadz. Dibandingkan ustadz walaupun ustadz lokal gitu ya, bukan ustadz yang jauh-jauh, ustadz atau ustadz senior lah. Antum akan lebih seneng kalau bisa jumpa dengan ustadz tuh tiap hari, walaupun ustadz ya kita, ustadz lokal gitu loh. Mungkin yang dianggap sama orang itu ya ustadz istilahnya bukan ustadz kibar gitu, padahal ya berilmu gitu. Itu jauh lebih berfaedah Pak. Makanya anak katakan, dibandingkan kajian rutin, dibandingkan kajian tablik akbar dan sebagainya, lebih afdol kajian apa? Rutin. Sekarang kebalik Pak, kajian tablik akbar tuh rame, kajian rutin apa? Sepi. Ini nggak boleh Pak aslinya. Antum gimana mau kuat imannya? Kajian cuman sebulan sekali. Ketika ustadz di luar apa? Datang. Enggak Pak. Tapi Masya Allah ya, di Tangerang nih memang ajib Pak. Jakarta juga sama. Kalau mau dicari ustadz kibar tuh banyak yang datang ke sini. Nanti besok datang lagi ustadz fulan, besok lagi ustadz fulan, besok lagi ustadz fulan, besok lagi ustadz fulan, besok lagi ustadz fulan. Ini kan sebenarnya kenikmatan besar gitu loh. Bisa bersama mereka. Tapi ada saya dari kalangan kita itu yang malas hadir ke kajian majalisul ilm, majelis ilmu. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya yang bisa meneguhkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah membaca sirah. Baca apa? Sirah. Antum kalau mau istiqomah ini mahal loh ya. Ingat, karena istiqomah tuh susah, sulit. Antum kalau mau istiqomah tuh perbanyak sirah, baca. Dan kisah para nabi ataupun orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Allah SWT berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, agar menguatkan hati engkau. Diceritakan nabi seperti ini, nabi seperti itu, nabi terdahulu seperti ini, nabi terdahulu seperti itu. Kalau nabi dahulu seperti itu sabar, ya apalagi kita. Ini fungsinya Pak. Antum dakwah sunnah. Antum mulai tampilan sunnah, mulai rajin ke masjid. Rajin ke masjid dibilang sok suci, langsung letoy. Antum berusaha untuk melihara apa? Jenggot, dibilang wahabi. Langsung potong jenggot. Baru dibilang gitu, belum dilempar batu antum. Antum
pernah dilempar batu? Enggak kan? Baru dibilang Wahabi. Nabi dibilang apa? Majnun. Apa majnun? Gila. Ada yang bilang antum gila? Belum kan? Ada? Belum kan? Belum. Nabi diludahin. Ana pak, selama dakwah, cobaan yang paling berat di Ana diludahin pak. Ana pernah diludahin, tapi bukan sama orang kita. Ana waktu itu lagi di Eropa, di Swedia. Memang yang paling rasis nih Swedia ini, paling rasis memang. Itu zaman COVID itu. Ana pakai jubah, musim dingin, pakai jaket, pakai peci, jalan, tuh diludahin. COVID, Muslim COVID kata dia. Digitin memang COVID waktu itu lagi musim COVID, Februari sampai Maret, Ana di Eropa sebulan. Tuh diludahin. Iya. Ana tamu diludahin Ana. Memang rasis pak orang itu. Ana sakit hati pak digituin. Oh, wallah sakit. Ana tamu. Ya kan kita visa kunjungan kan, pelancong kita nih, datang anak ke sana, ya visa turis lah. Anak turis digitukan pak, masya Allah, tamu. Kita nih di negara kita bule-bule itu dihormatin. Kita ke sana diludahin. Memang pak, itulah, itu cobaan paling berat. Itu sakit hati kita. Lah Nabi diludahin, iya. Dilempar batu, iya. Tapi Nabi terus istiqomah, nggak pernah geser nih pak. Kenapa nggak pernah geser? Karena Allah selalu ceritakan kisah-kisah Rasul sebelum beliau. Kalau ana diludahin pak, ana itu sedihnya berkepanjangan. Ya Allah kok bisa ditamu di negara orang diginiin ya. Di Jerman. Ana sama ikhwan-ikhwan waktu itu lagi tegak di mau naik MRT waktu itu kami. Ya ikhwan-ikhwan kan pakai baju jubah semua. Ada yang tukang ngepel tuh pak. Sama sebelah sana tuh agak jauh tuh ada yang berjilbab, rombongan orang berjilbab. Dia ngepel nih pak. Normal. Pas kaki kami ada depan dia pak, kaki kami diginikan, cetak, disodok-sodok sama dia, cetak. Apa kata ikhwan tuh, sabar Ustaz, ini udah kebiasaan mereka di sini. Ya Allah. Sering kayak gini, sering Ustaz. Rasis mereka. Itu pak, mereka orang-orang kafir. Antum tahu kan yang baru terkenal, yang baru viral bakar apa? Quran itu Swedia itu. Di mana itu? Swedia kan, ya sudah sama kayak ana itu. Di Stockholm mana gitu kan. Masih ingat ana? Cuy diludahin. Itu sedih ana tuh, Mak. Mikiran salah apa lah ana nih ya. Dosa apa yang ana kerjakan sampai diludahin orang kafir? Orang kafir yang ludahin ana, Pak, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau ana teringat kisah Nabi, loh, Nabi jangankan diludahin, dilempar apa? Kotoran, dilempar darah. Nabi SAW apakah marah? Nabi SAW sujud terus. Apakah Nabi nangis sampai berkepanjangan? Enggak, SAW. Bahkan di Taif juga sama, sampai luka Nabi SAW. Enggak. Nabi justru berharap ada keturunan mereka yang masuk apa? Islam. Oh ini hebat ini Pak. Di Taif disiksa, di Taif dihinakan, dilempar batu, ditawarkan malaikat gunung, mau dibinasakan mereka. Apakah Nabi jangan? Kalau itu terjadi sama ana bilang campak ke bae. Lemparkan saja sudah binasakan. Ya Allah, binasakan Taif dan apa? Mekah. Mungkin kita gitu, naudzubillah, karena iman kita tidak sekuat iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi iman Nabi iman yang paling kokoh, iman yang paling kuat, Masya Allah. Apa kata beliau? Ya Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama engkau enggak murka kepada saya, fala ubali, aku enggak pikirkan. Nah, antum juga sama, dibilang Wahabi, selama Allah enggak murka sama saya, akan saya pikirkan. Terlalu remeh Pak untuk memikirkan apa? Kataan orang. Terlalu hina Pak antum memikirkan perkataan orang. Sudah, antum mau dibilang apalah, dibilang radikal lah, dibilang apa? Toh juga hakikatnya kita ini orang yang lembut kok. Ketika dihinakan ya kita sabar, ketika itu kita dimaki-maki ya kita sabar, dan itu biasa, Masya Allah. Jadi ala kulli di sini antum penting untuk menjaga iman kita dengan baca apa? Sirah, kisah Nabi sebelum kita. Itu tujuannya agar hati kita tenang. Tenang Pak, wallahi tenang. Tenang.
Jadi ketika kita kena musibah, bayangan kita tuh kita ini satu-satunya manusia orang yang paling istilahnya paling besar cobaannya gitu loh. Jadi ketika dicela kawan kayak kita orang yang paling terpuruk di atas muka bumi. Padahal cobaan Rasul jauh lebih apa? Berat. Makanya Masya Allah Pak. Nabi pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Cobaan, ujian yang paling berat menimpa manusia, cobaan siapa? Nabi. Semakin antum taat kepada Allah, harusnya konsekuensinya semakin tinggi ujiannya. Itu suatu hal yang wajar. Kalau antum mau taat, pasti ada ujian. Kalau antum mau taat tidak ada ujian, loh, kita ini di dunia darubala, tempat ujian. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengucapkan amanna kami beriman dalam kondisi mereka enggak diuji? Pasti diuji lah. Untuk membedakan mana orang muslim hakiki, mana orang munafik yang enggak tahan, Pak. Ya kayak macam Abdullah bin Ubay bin Salul, mau perang Uhud belum apa-apa langsung apa? Mundur. Langsung mundur nih, Mbak, Masya Allah. Ketahuan ini, takut mati. Ini terjadi, na'udzubillah. Nah, Nabi SAW bersama para sahabatnya, Abu Bakarnya, Umarnya, Masya Allah, ini orang-orang yang kokoh di atas apa? Agama Islam. Orang yang kokoh di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena tahu memang, bahkan orang yang paling berat ujiannya ketika perang, itu bukan para sahabat, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang jadi target mereka itu bukan para sahabat aslinya. Sahabat itu cuma sampingan. Tujuan utama mereka bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa apa? Mati. Itu target mereka tuh, Pak. Jadi kalau sahabat tuh tahu kalau Nabi saja sabar, harusnya kami para sahabat harusnya apa? Sabar. Jadi makin teguh dia dan dia sabar sebagaimana ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang memiliki tekad yang kuat. Siapa mereka? Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir apa? Nabi Muhammad SAW. Ini Pak, ajib. Mereka ini teguhnya betul-betul teguh, Pak. Mereka ini yang paling perhatian dengan umatnya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Walaupun Nabi yang lain juga sama. Tapi yang paling getol untuk dakwah itu mereka itu. Antum tahu Masya Allah ya. Nabi Musa itu dakwah untuk kaumnya itu lama sekali, Bani Israel. Mereka nerima, akhirnya mereka nerima. Allah panggil Nabi Musa untuk berkhalwat arba'ina lailah. Berapa malam? 40 malam. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah 40 malam. Pulang-pulang apa yang terjadi? Kaumnya buat ejelan sama lahu khuwar. Buat patung sapi yang ada apa? Suara ngoroknya. Dijadikan sebagai Tuhan sesembahan. Nabi Musa langsung marah. Karena Nabi Musa ini tekadnya kuat, Pak, Masya Allah. Harapannya Nabi Musa, manusia itu nyembah kepada siapa? Allah. Tiba-tiba nyembah kepada patung sapi. Marah Nabi Musa. Pertama kali yang dimarahin siapa? Nabi Harun. Pak, Nabi Harun langsung dijambak jenggotnya sama rambutnya. Apa kata Nabi Harun? La ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati. Jangan jambak rambut saya, jangan jambak apa jenggot saya. Saking marahnya. Bahkan disebutkan wa'alqal alwah, kata Allah. Nabi Musa tuh campakkan alwah, lauh. Lauh ini isinya kalamullah. Jadi ada papan isinya apa? Kalamullah, dicampakkan sama Nabi Musa. Saking marahnya, Masya Allah. Betul-betul ditarik, dijambak. Ini faedah, Pak. Berarti para nabi itu jenggotnya apa? Panjang. Kalau ada orang ngaku nabi, nggak ada jenggot, bukan nabi. Itu nabi palsu. Karena semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, semuanya apa? Berjenggot. Bahkan Nabi Isa yang digambarkan Nasrani, ada nggak jenggotnya? Ada. Setahu anak nggak ada Nabi Isa yang mereka gambar plontos jenggotnya, nggak ada. Semua dagunya isinya apa? Jenggot. Memang semua nabi berjenggot, Pak, Masya Allah. Marah betul. Tapi itulah ya, kadang-kadang sifat kaum yang didakwahkan itu agak aneh-aneh gitu loh. Jelas-jelas cuman berapa hari? 40 hari loh. 40 hari ditinggalkan langsung bisa berubah nyata. Yang awal nyembah Allah bertauhid tiba-tiba berbuat apa?
Syirik. Cuman ditinggal berapa hari? 40 hari. Itu pun ada yang memimpin mereka. Nabi Harun juga berbuat syirik. Berarti kan memang bebalnya manusia. Berarti mau nggak mau mendakwahkan manusia harus apa? Sabar. Harus sabar. Oh, kalau saat ini dakwahin lagi, dakwahin lagi. Gitulah manusia. Pak, jamaah-jamaah ini mungkin kita yang saat ini hadir, mungkin bulan depan tak nampak hadir. Ada salah satu tukang, Masya Allah, tukang bangunan. Dulu di Ramadan tahun lalu, rajin betul Pak. Tarawihnya Masya Allah, bahkan iktikaf. Sekarang udah azan nih, sholat wajib, masih nukang, nggak sholat. Ah nantilah Ustadz. Loh, ini sholat lu kita nih. Ya nanti Ustadz, insya Allah. Anda nggak tahu sholat entah nggak itu? Dulu padahal sholat di bulan Ramadan nggak pernah telat. Tapi tahun lalu, ini bulan Sya'ban nih, ini Anda masih lihat nih beliau nukang nih. Asar masih apa? Nukang. Bisa nggak berubah iman seorang? Bisa. Temponya cuma setahun aja, Insya Allah. Makanya ala kulli di sini Pak, yang perlu kita ingatkan adalah yang namanya seseorang itu harus betul-betul istiqamah. Di antara kita itu bisa istiqamah adalah membaca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, faqasasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan cerita-cerita kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh. Apa fungsinya la'allahum yatafakkarun? Agar mereka berfikir. Dijadikan contoh, perumpamaan untuk mereka. Kalau seandainya seperti ini, apa langkahnya? Kalau seandainya seperti ini, apa langkahnya dan sebagainya. Ini sampai jam 5 kita. Karena mau ke bandara nih Pak saudara. Ini kan tinggal 15 menit lagi. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda lanjut lagi materi ini Pak. Nggak usah ada pertanyaan ya. Ada nggak? Ibu-ibu ada nggak pertanyaan Bu? Karena waktu Anda terbatas nih Pak. Karena itu tadi pesawat Anda 18.50. Ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, Anda bahas materi aja ya. Baik, kita percepat. Setelah baca sirah, kata para ulama lah dengan al-amalu bil ilm, mengamalkan apa? Ilmu. Inilah Anda sampaikan Pak, jangan jadi orang Yahudi. Ilmu tuh cuman sebagai apa? Koleksi. Kalau ilmu cuman sekedar koleksi, apa beda kita sama keledai yang bawa kitab? Kan itu kata Allah. Permisalan orang Yahudi kamatsalil himar. Permisalan mereka seperti apa? Keledai yahmilu asfaro, yang bawa banyak kitab. Banyak kitabnya Pak, keledai. Tapi bebal keledai itu Pak. Kendaraan yang paling bebal di zaman Nabi apa? Keledai, sikit-sikit mogok. Atau motor apa yang sikit mogok? Nah, keledai lah itu zaman kita. Ah? Vario? Vario enggak Pak. Vario tahu Anda enggak? Revo apa lagi? Anda punya Revo Pak. Ada canda kan Masya Allah. Ustadz, ayo masuk di MBI. Anda jadi MBI, Anda bilang masuk. Iya Ustadz, ayo Ustadz. Bimbing kami. Motor Anda Revo, Anda bilang. Bisa masuk? Bisa Ustadz. Anda bilang, kalau Anda masuk, antum semua di depan, Anda 110 cc di belakang. Asli Anda muter balik, Anda bilang. Ketawa mereka semua. Anda bilang enggak usah lah, ada di sini aja. Karena motor Anda apa? Revo lah. Revo ini cc cuma berapa? 110. Tapi kata mereka, enggak Ustadz, kami tunggu. Mereka memang ditunggu Pak. Cuma Anda canda aja, Masya Allah. Anda memang ditawarkan, cuma Anda memang belum bisa masuk. Ini soft aja Pak, Masya Allah. Mungkin keledai itu ya Revo tuh mungkin. agak lambat kan. Kalau kuda Pak, sap, kenceng Pak. Unta juga sama. Keledai paling belakang dia. Ya Revo. Antum ada Revo? Jangan tersinggung Pak. Kita sama-sama Revo nih Mas. Jadi ala kulli hal Pak, Masya Allah. Orang Yahudi itu ilmunya banyak. Tapi apa? Gak diamalkan. Permisalan tadi seperti himar bawa kitab. Apa faedahnya? Makanya itulah yang Allah firmankan, ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang lurus bukan jalan yang dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahud. Alladzina utul ilma wa lam ya'malu bihi.
Mereka ini dikasih banyak ilmu oleh Allah, tapi nggak diapain? Nggak diamalkan. Apa faedahnya? Makanya orang pertama kali yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka itu ada 3. Mujahid, alim, orangnya apa? Berilmu. Yang ketiga, qari. Apa qari? Baca Quran, Masya Allah. Ini Pak, qari'ul Quran sama alim, walam ya'mal bih, dia nggak ngamalkan. Apa faedah? Apa faedahnya? Dia baca Quran sekedar untuk melantunkan agar dikatakan indah. Dia mengatakan dia punya ilmu tapi nggak diamalkan. Bahkan Masya Allah, para ulama nih yang punya ilmu tapi nggak beramal, itu pengikutnya kan mengatakan, ya fulan, alasta tanhana anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Bukankah dulu adalah engkau yang memerintahkan kami untuk berbuat baik dan engkau yang melarang kami dari berbuat apa? Mungkar. Loh, kenapa engkau di neraka? Apa kata dia? Qala na'am, nahaitukum an munkarin fa'ati. Aku ini larang kalian berbuat kemungkaran tapi saya sendiri ngerjakan. Wa a'murukum bil ma'ruf wa lam ati. Dan sedangkan aku perintahkan kalian untuk berbuat baik tapi aku tidak kerjakan. Jadi cuma sekedar koleksi doang gitu loh. Makanya Pak, Masya Allah, kita ini antum belajar sunnah itu tuh bukan koleksi. Ana ini jumpai di rumah beberapa ikhwan. Ana masuk di rumah ikhwan bertamu. Pas masuk, tiar di depan tuh kitab tafsir Ibn Katsir. Bawahnya Fathul Bari. Ana nanya, Pak, antum udah baca di jilid keberapa? Oh, belum kebuka sama sekali, Ustaz. Terus belum kebuka sama sekali. Terus antum kenapa? Ya nggak apa-apa, Ustaz. Mudah-mudahan ada kalanya nanti ana buka, Ustaz. Kapan, Pak? Wallahu a'lam, enggak tahu ana. Itu terjadi tafsir Ibn Katsir, ana sampai mikir, ya Allah, ini berapa juta habis. Fathul Bari berapa juta habis. Akhirnya ada kau ikhwan yang nyeletuk, Ustaz, makanya Ustaz, kami ini betul banyak kitabnya. Tapi kami nggak akan baca kitab kecuali yang dikaji di kajian masjid. Makanya kami ini berharap ramenya kajian apa? Kitab. Yang penting Pak kajian kitab. Bukan kajian kayak gini, tematik-tematik gini nih cuman untuk ngecas doang. Tapi kalau mau yang antum mendapatkan faedah ilmu yang banyak, itu kajian apa? Kitab. Antum ada faedah tafsir Ibn Katsir rumah antum? Cuman dipajang? Ada? Apa setan akan kabur dari tafsir Ibn Katsir antum? Atau masih ada setan di situ? Masih. Setan akan kabur ketika tafsir Ibn Katsir itu dipelajari, bukan cuman dipajang. Quran juga sama. Setan tuh kalau cuman dipajang, tetap ada setannya. Kaligrafi tulis ayat kursi dipajang di dinding. Ada setannya, tetap ada. Karena setan tuh akan kabur kalau Quran dibaca, bukan dipajang. Nah, Yahudi ini suka ngoleksi, tapi nggak pernah dibaca. Musibah Pak sekarang. Apalagi di zaman kita tuh, na'udzubillah Pak ya, dengan fasilitas yang Allah kasih kita masih malas. Sekarang nih kitab nih, setahu ana, kalau kitab bahasa Arab Pak, banyak sekali Pak kitab dalam bentuk elektronik, kitab PDF. Apa kepanjang PDF? Enggak tahu ana, antum lebih tahu. PDF tuh banyak sekali Pak sekarang. Kalau kitab Arab loh ya. Kalau Indonesia enggak tahu. Ana sehari-hari memang baca di PDF, tapi kapan mata ana udah mulai sakit, sekarang nih ana udah sedikit kan belajar dari PDF itu. Ana lebih banyak ke kitab fisik karena mata ana mulai apa? Mulai sakit. Jadi kalau udah banyak baca dari sini itu mulai agak pusing gitu dia. Karena makanya beralih sekarang ini ke kitab fisik gitu ya. Kata para ulama, dengan banyaknya wasilah ilmu, ternyata kita ini dengan kenikmatan itu masih banyak yang lalai. Dulu, perhatikan loh Pak ya. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau itu mau cari satu hadis itu harus berangkat sebulan. Satu apa? Hadis. Beliau harus beli unta dengan harga yang mahal. Disiapkan bekal. Mahal Pak. Berangkat ke Syam. Untuk jumpai nih sahabat. Dapatnya cuma satu hadis. Kita sekarang Pak Arba'in Nawawi 40 hadis. Dicetak di mana-mana. Dibagikan di mana-mana. Tak apal-apal. Berapa hadis? 40 hadis.
Sahih Bukhari di rumah antum ada, Sahih Muslim di rumah antum ada. Ribuan hadis tak hafal-hafal, padahal udah diterjemahkan. Kemana? Himmah aliyahnya udah nggak ada. Himmah yang tinggi, semangat yang tinggi udah mati. Makanya kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, matatil himam. Ini Imam Tabari ngomong kepada murid-muridnya. Ketika itu Imam Tabari mengatakan, lau jama'tum lana tarikh min Adam ila waqtina hadha. Kata Tabari, bisa nggak kalian wahai murid-muridku, kalian berkumpul saling bahu-membahu nulis sejarah dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Ini kata Tabari. Faqalu ya Imam, tafna hadhil a'mar. Ini umur kita akan habis dan kita meninggal belum selesai ini sejarahnya. Apa kata beliau? Matatil himam. Semangat kalian sudah apa? Mati. Imam Tabari langsung Pak nyediakan kitab, beliau tulis itu Pak, Masya Allah, beliau kumpulkan dari zaman Adam sampai zaman apa? Tabari. Selesai tarikh Tabari, dan sejarah termasuk yang paling terkenal sejarah apa? Tabari. Kitab itu tarikh Tabari itu ma'ruf, dan ini dihargai, dihormati oleh para ulama. Tarikh Tabari. Bedanya Tabari punya semangat, murid-muridnya ketika itu apa? Mati semangatnya. Makanya semangat ini penting Pak untuk baca kitab, untuk diamalkan. Nah, salah satu kata para ulama, semangatnya antum membaca kitab itu kapan dapat ilmu baru, praktekkan. Ambil contoh. Ilmu baru yang mungkin antum belum tahu, apa contohnya? Semisal kumur-kumur dan istinjak dari satu apa? Min kaffin wahidah, dari satu tangan, satu telapak tangan. Nabi gitu Pak wudunya. Jadi Nabi ambil air, Nabi ciduk air satu kaf wahidah, satu telapak tangan. Fatamat madhu wastanjaqa min kaffin wahidah. Nabi kumur-kumur plus apa? Istinjak dari air tadi. Antum bisa nggak? Praktekkan. Jadi antum dapat ilmu baru langsung apa? Praktekkan. Biasanya awal pertama kali praktekkan, air semua masuk ke hidung. Karena agak asing Pak antum. Agak asing. Anda pernah nyoba, kok gini ya santri kakak kelas waktu Anda dulu mondok dulu di Solo. Di Bukhari. Nah, kakak kelas tuh Masya Allah ya, kumur-kumur bisa masuk Pak ke hidungnya. Pas Anda coba Pak, mulut tak masuk, masuk ke mana? Hidung, Masya Allah, pening Pak langsung. Itu pertama kali, tapi coba dilatih lagi, ternyata bisa. Nah jadi antum dapat ilmu baru, praktekkan. Dapat ilmu baru, praktekkan. Jadi bukan sekedar apa? Koleksi. Terus antum praktekkan, Masya Allah. Tapi apa yang antum mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Contohnya, kalau Nabi sholat malam itu kan 11 rakaat. 1 rakaat 5 juz. Jangan antum amalkan. Kalau baru awal-awal, rakaat pertama Al-Baqarah, lanjut loncat An-Nisa, baik lagi ke surat apa? Ali Imran. Antum mau langsung 1 rakaat kayak gitu Pak, yakin insya Allah besok nggak akan sholat malam lagi. Tapi dengan pelan-pelan. Dan jangan 11 rakaat, mulai dari 1 rakaat, nanti naik 3 rakaat, nanti naik 5 rakaat, nanti naik 7 rakaat. Itu tujuannya untuk diamalkan Pak. Dan mengamalkan pertama kali mulai dari hal yang ringkas. Sekarang gimana? Caranya gini Pak. Antum cari kitab-kitab fikih yang dibahas di masjid sama ustadznya. Biasanya kajian fikih di sini apa? Kitab apa? Nggak ada. Minhajul Muslim itu secara umum, yang fikih khusus ada. Minhajul Muslim memang ada fikihnya. Oh 5 menit lagi, udah habis kita Pak, Masya Allah. Baik. Karena nggak bisa lama-lama Pak ya. Ana astaudi'ukumullah, ana titip antum kepada Allah SWT ya, karena waktu kita cuma udah singkat Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu ana mungkin bisa kesini lagi, mungkin. Nanti nggak tahu. Kalau Allah kasih rezeki ana kesini, ya kalau enggak ya enggak kan gitu. Karena semua memang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya ana mohon maaf kalau ada yang salah itu datang dari anak pribadi dan syaitan, antum buang. Tapi kalau yang benar itu datangnya dari Allah, antum ambil, amalkan Pak, Masya Allah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.